Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang manajemen publikasi konten. Sebelumnya, perlukah perencanaan membuat konten? Jawabannya sangat perlu ya. Perencanaan konten adalah proses merencanakan pembuatan, distribusi, dan pengelolaan konten secara terorganisir untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasaran. Dalam merencanakan sebuah konten, kita perlu identifikasi tujuan. Tentukan tujuan konten kamu. Apakah itu untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, atau mengedukasi audiens? Selain identifikasi tujuan, kamu juga perlu untuk kenali audiens. Pahami siapa audiens target kamu. Ini membantu kamu untuk membuat konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Selain itu, kamu juga perlu untuk membuat kalender konten. Rencanakan konten kamu secara teratur. Gunakan kalender konten untuk merencanakan topik, tanggal publikasi, dan memilih platform mana yang akan kamu gunakan untuk memposting konten tersebut. Setelah merencanakan sebuah konten, kita juga perlu memperhatikan dalam pembuatan kontennya. Kita perlu membuat konten yang berkualitas. Pastikan konten kamu bermanfaat, informatif, dan relevan dengan audiens. Kemudian, gunakan berbagai konten editing dan juga optimalkan konten kamu. Selain itu, kita juga perlu memahami kepatuhan hukum dan etika dalam membuat konten. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya, meliputi hak reproduksi, distribusi, pertunjukan, dan penyiaran. Berikut beberapa tujuan publikasi konten. Yang pertama, meningkatkan kesadaran brand. Yang kedua, menghasilkan interaksi dan keterlibatan. Yang ketiga, meningkatkan pengunjung situs web. Yang keempat, peningkatan penjualan. Yang kelima, memperkuat citra merek. Yang keenam, pendekatan khusus ke segmen pasar. Kemudian yang ketujuh, pemahaman lebih dalam tentang pelanggan. Yang terakhir, mengetahui isu krisis dan menanggapi kritik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bagaimana manajemen produksi konten yang diterapkan oleh produk Pocari Sweat. Selanjutnya, mari kita lihat target audiens pada brand Pocari Sweat, di mana brand Pocari Sweat ini menargetkan usia 15-40 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita, wilayahnya seluruh Indonesia, SIS atau socioeconomic statusnya A, B, C, di mana A ini kelas atas atau berpenghasilan tinggi, kemudian yang B ini kelas menengah atas, kemudian yang C kelas menengah, kemudian dengan status lajang atau menikah. Karakteristiknya aktif, energik, sadar kesehatan, sporty, dinamis, dan optimis. Minatnya adalah olahraga, aktivitas outdoor, kebugaran, gaya hidup sehat, traveling, musik, perawatan diri, konten kesehatan, dan kebugaran. Dan Pocari Sweat ini memiliki aktivitas highlights pada Instagram, yaitu di mana sponsor utama event olahraga lari maraton yang diunggah pada akun Pocari Sport ID. Kemudian pada akun utama yaitu Pocari ID, mereka membagikan konten sosial bertema kesehatan. Pada akun yang sama juga mereka membagikan konten kampanye hidrasi sehat. Kemudian pada TikTok Activity brand Pocari Sweat, mereka menggunakan Fadil Zaidi dan Pak Mu sebagai bintang iklan konten TikTok Pocari Sweat. Berikut hasil konten mereka. Pocari Sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Kemudian kita analisis Pocari Sweat account name suggestion, di mana brand Pocari Sweat ini memiliki nama akun utama yaitu Pocari ID yang digunakan pada Instagram dan TikTok. Kemudian pada alternatif account di Instagram mereka memiliki Pocari Sport ID yang membahas tentang sport dan Pocari Sweat. Brand Pocari Sweat ini memiliki brand tone dan positioning yaitu a friend is someone who reminds you to stay hydrated. Kemudian a friend is someone who supports you active lifestyle dan lain-lain yang menggambarkan bahwa brand ini adalah teman di saat dehidrasi dan energi. Selanjutnya, kita analisis Pocari Sweat Product Brand Core, di mana core value ini harus memenuhi 6 kriteria. Yang pertama, emotional benefit, di mana brand yang mampu membuat Anda merasa lebih aman, sehat, dan bersemangat dalam menjalani aktivitas harian. Kemudian pada functional benefit, mereka memiliki minuman elektrolit yang efektif membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang karena aktivitas fisik, panas, atau kondisi dehidrasi. Kemudian pada source of credibility,
mereka memiliki brand terpercaya yang telah lama hadir di pasar dan dikenal luas sebagai ahli dalam hidrasi tubuh. Kemudian pada personality, mereka memiliki aktif, sehat, energik, optimis. Kemudian pada ideal TA atau individu aktif dan peduli kesehatan yang sadar pentingnya menjaga hidrasi tubuh untuk mendukung gaya hidup sehat dan produktif. Kemudian pada simbol, mereka memiliki logo warna biru putih dan gaya komunikasi yang sporty dan fresh sesuai paduan brand. Selanjutnya, key communication idea yang digunakan brand Pocari Sweat. Pocari ID adalah akun media sosial yang mendukung kamu tetap sehat, aktif, dan selalu terhidrasi. Di mana pada The Brand, @PocariID adalah akun resmi yang mengedukasi pentingnya hidrasi sehat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pada The Audience, di mana brand Pocari Sweat ini memiliki audiens yang ingin mendapatkan informasi tentang manfaat hidrasi serta tips hidup aktif dan sehat. Dan pada The Goal, yang itu di mana memperkenalkan akun sebagai sumber inspirasi gaya hidup sehat dan hidrasi optimal. Selanjutnya, mari kita lihat hashtag breakdown yang sering digunakan oleh brand Pocari Sweat, yaitu hashtag jaga cairan tubuh. Pada kata jaga ini, mereka menyampaikan bahwa Pocari Sweat membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh setiap saat. Kemudian pada kata cairan, yaitu memperkuat pemahaman bahwa Pocari Sweat menggantikan cairan tubuh secara optimal, mengandung elektrolit seperti yang ada di dalam tubuh. Kemudian pada kata tubuh, mereka menekankan bahwa produk ini ditujukan untuk mendukung aktivitas dan performa tubuh sehari-hari, terutama saat berkeringat atau dehidrasi. Dalam membuat konten, kita perlu memperhatikan konten pilar. Ada 4 konten pilar. Yang pertama, product information. Yang kedua, educational. Selanjutnya, inspirational dan additional. Masing-masing konten pilar ini memiliki jenis kontennya tersendiri. Yang pertama, pada product information, konten harus memiliki keunggulan produk, promosi, cara penggunaan, dan peran produk. Kemudian pada educational, konten harus bersifat seperti tips and trick, fakta menarik tentang manfaat produk, kemudian diskusi dengan audiens. Pada inspirational, konten yaitu memiliki kutipan motivasi, testimoni audiens, atau cerita atau kisah sukses yang menginspirasi. Kemudian pada konten pilar tambahan atau additional, konten bisa berisi yaitu mini giveaway, ucapan, dan aktivitas besar. Nah, dalam suatu konten ini harus memiliki 4 konten pilar tersebut, yang dimana product information berisi 20%, educational 50%, dan inspirational harus 20%, dan additional itu 10%. Dalam membuat konten, kita tidak bisa asal posting. Kita perlu perencanaan yang rapi. Disinilah peran content mapping jadi kunci. Dengan content mapping, kita bisa tahu siapa target audiens kita, topik apa yang relevan, platform mana yang paling efektif, dan kapan waktu terbaik untuk publikasi. Hasilnya, konten jadi lebih strategis, konsisten, dan tepat sasaran. Bukan cuma ramai, tapi juga berdampak. Kemudian, di sini ada content mapping brand Pocari Sweat, di mana terletak penjadwalan untuk konten-konten yang akan berlangsung ke depannya. Pada tabel yang berwarna putih, ini merupakan konten Instagram feed. Kemudian ada tabel yang berwarna orange, di mana not included kuota, yang mana konten ini bersifat tidak terhitung kuota atau terjadi tiba-tiba, misalnya seperti hari libur atau perayaan-perayaan ucapan lainnya. Kemudian pada kolom yang berwarna biru tua, di mana Instagram Reels atau TikTok. Ini kita bisa highlights untuk mengetahui konten-konten apa yang akan kita unggah ke depannya. Itu dia materi manajemen publikasi konten. Bagaimana teman-teman udah mengerti kan manajemen publikasi konten? Sampai jumpa di next video.